Siap dah. Mulai. Selesai. Bisa pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, patutlah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan ya, karena sudah diberikan kesehatan dan juga yang paling utama kesempatan. Oke, kita absen dulu ya. Siapa hari ini yang nggak ada? Masuk semua. Hari ini kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kita lanjutkan kegiatan yang kemarin. Kemarin kita sampai mana ya? Presentasi. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Kemarin yang sudah tampil kelompok berapa saja? Kelompok 1 dan kelompok 5. Berarti sekarang kita lanjutkan presentasinya. Pertama pagi hari ini, silakan perwakilan kelompok 2 untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari percobaan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa suhu harus diukur dengan termometer agar akurat dan bukan menggunakan tangan atau jari, karena jari bukan satuan hitung yang baku dan tidak resmi atau tidak akurat. Suhu dan kalor memang beda, karena suhu merupakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat, dan kalor merupakan perubahan suhu dari tinggi ke rendah dan biasanya mengikuti suhu ruangan. Begitulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan. Ya, sekarang siapa yang mau tampil selanjutnya? Atau mau yel-yel terlebih dahulu? Iya, boleh. 11 kita 1. Yes, mantap. SMA 90 Utara. Cakoa. Oke, udah relax? Udah gak tegang? Enggak. Oke, yang selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok terakhir ini, kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mewakili kelompok saya dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kesimpulan, kami dapat menyimpulkan bahwa kulit manusia hanya dapat merasakan suhu maupun kalor, tetapi tidak bisa menentukan secara pasti berapa jumlah suhu yang kita rasakan. Karena alat ukur yang bisa mengukur suhu secara akurat adalah termometer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Jelaskan lagi analisis data nomor 6. Data tersebut akan mempunyai kalor yang berbeda-beda walaupun suhu yang disebutkan. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan. Berarti sudah selesai ya yang presentasi ya. Kemarin itu ada beberapa poin yang harus kita kuasai. Nah, untuk yang checklist merah ini sudah kita bahas kemarin, ya kan? Sudah kita simpulkan sama-sama kemarin ya. Konsep suhu itu kemarin apa? Derajat enggak, diukurnya dengan apa tadi? Kemudian jenis-jenis termometer itu ada apa aja? Termopel gitu ya. Oke, banyak ya jenis-jenis termometer ya. Dihafal dan dipahami, jangan cuma dihafal aja. Siapa tahu nanti muncul di PAS, ya kan? Iya. Kemarin kita sudah membandingkan skala suhu termometer gitu ya. Iya, membandingkan skala-skala pada termometer. Ada skala apa aja
mutlak gitu. Mungkin waktu SMP kalian udah mahir itu apa itu suhu mutlak, kemudian kenapa Kelvin dijadikan satuan SI gitu ya. Nah, dalam menentukan skala suhu termometer ini kemarin kalian menggunakan Perbandingan perbandingan apa yang dibandingkan? skala termometer batas atas dan Iya, batas suhu rendah dan suhu tinggi atau batas bawah dan batas atasnya, karena masing-masing termometer itu mempunyai batas bawah dan batas atas yang berbeda. Arti dari yang udah dibuat sama Siva di sini kita bisa simpulkan bahwasanya untuk mengkonversi termometer yang satu dengan termometer yang lain itu kita bisa gunakan persamaan ini. Yang ibu kotakin di catatan kalian kasih tanda ya. Nah, dikasih tanda. Nah, Bu, terus gimana nanti kalau misalnya kita mau mengukur suhu, kita kan nggak tahu berapa batasan-batasannya. Nah, makanya kita gunakan persamaan ini, gitu ya. Kemudian di akhir setelah diturun-turunkan, ternyata si Syifa dan teman-teman kelompoknya itu menemukan ada angka 5, ada 4, ada 9, dan juga 5 lagi. Nah, inilah yang sering kita gunakan sebagai skala pembanding, ya kan? Jadi untuk membandingkan hasil-hasil pengukuran suhu dengan berbagai jenis termometer itu kita bisa gunakan sama ini, ya kan? Perbandingan. Ya. Coba cek yang di LKPD ada soal latihan di situ kan? Cek untuk yang soal nomor 7. Baca Nanda. Itu yang di atas kolom kesimpulan. Jika diketahui suhu laboratorium fisika SMA Negeri 9 Bengkulu Utara adalah 50 derajat Fahrenheit, Oke, maka kita simpan terlebih dahulu 50 derajat Fahrenheit. maka jika suhu tersebut diukur menggunakan termometer berskala Celsius, Reaumur, dan Kelvin, apakah nilainya sama? Bisa dihitung Bisa. berapa hasilnya? Hasilnya 10 derajat. 10 derajat Celcius. Oke, semuanya sama jawabannya 10 derajat Celcius. Ada yang mau bantu ibu untuk menuliskannya di depan? Coba cek. Sudah paham ya untuk membandingkan skala ya? Baiklah, untuk yang selanjutnya kita diminta untuk memahami konsep kalor. Nah, sambil temannya menghapus papan tulis, kita singgung terlebih dahulu kalor. Tadi dan kemarin kalian sudah membahas kalor. Kalau dari hasil percobaan dan juga hasil analisis data kalian kemarin, yang dimaksud kalor apa ya? Oke, sesuatu yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Artinya yang namanya kalor itu adalah suatu bentuk energi gitu. Nah, kalor itu disimbolkan dengan apa? Apa simbol kalor? Q besar, ya. Jadi suatu bentuk energi yang mengalir, tadi disebutlah suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Artinya ada hubungannya antara suhu dengan kalor atau panas? Ada ya? Iya. Kalian sudah menemukan belum persamaan untuk kalor?
contohnya tadi ketika kita memanaskan air ledeng atau air gentong kalian lah. Nah, air gentong kalian itu kalau misalnya dipanaskan itu kan pertama suhunya masih sama ya. Kemudian karena tungkunya ada dua, tungku kompornya ada dua, kalian mau membandingkan. Kalau yang ini kecil aja deh, yang ini gede apinya. Nah, pastilah yang cepat berubah kondisinya itu berbeda ya. Iya. Berarti suhu itu sangat mempengaruhi kalor. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Pasti kalian masih asing dengan yang namanya kalor jenis gitu ya. Iya, disimpan dulu, dicari literaturnya di rumah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya. Sudah paham semuanya? LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Ya Allah. Siapkan kertas selembar. Ayo LKPD-nya dari masing-masing kelompok. Bisa dimulai ya? Seperti biasa, soalnya nggak perlu ditulis. Kalian hanya perlu menuliskan poin-poinnya saja. Selesai tidak selesai silahkan dikumpulkan. Ayo, seperti biasa, 5 pengumpul pertama plus 5 poin. Sudah mengumpulkan semua? Sudah mengumpulkan semua? Sudah. Oke, sudah ya. Coba sekarang tangannya diangkat dulu ke atas. Nggak tegang gara-gara dapat soal tadi. Goyang-goyangkan. Sekarang kepalanya digoyang-goyangkan kanan kiri. Oke. Nah, karena kalian sudah menjawab soal-soal evaluasi yang sudah diberikan, Ibu minta tolong. Tadi Ibu sudah bagikan ke meja-meja kalian ada penilaian diri. Jadi penilaian diri ini untuk menilai sikap kalian. Silakan kalian berikan tanda checklist pada tabel yang ada 1, 2, 3, 4, 5-nya itu sesuai dengan kenyataan ya. Oke Bu. Iya, jangan dibuat-buat. Ya sudah, silahkan dimulai ya. Terima kasih anak-anak Ibu hari ini sudah belajar dengan baik. Gimana pembelajaran kita selama 2 hari ini? Menyenangkan? Kemudian Ibu lihat juga untuk diskusi sudah hampir merata, hanya saja mungkin pertemuan selanjutnya perlu ditingkatkan ya. Ketika percobaan jangan segitu-itu aja yang bekerja. Oke, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kalor dan perubahan wujud zat. Di sana nanti kita akan praktikum lagi. Jadi Ibu minta tolong kepada kalian untuk menyiapkan air dingin, air es, kemudian air panas dan juga tisu masing-masing kelompok ya. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.